Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan. Saya relawan mengajar dari rumah ingin menjelaskan. Nama saya Jas Nujat Miko dari Universitas Merdeka Malang, dari Kota Malang. Saya akan menjelaskan mengenai 6 poin. Yang pertama, bagaimana mengajar dari rumah. Yang kedua, ulasan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang ketiga, latar belakang kenapa bergabung dengan relawan mengajar. Yang keempat, ulasan materi yang diajarkan. Yang kelima, ulasan metode pengajaran. Yang keenam, kondisi sebelum dan sesudah mengajar. Yang pertama, mengajar dari rumah adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana program ini menunjang para siswa dan siswi untuk tetap belajar meskipun dari rumah. Program ini adalah program adaptif yang dilakukan oleh Kemendikbud dan sangat positif. Maka dari itu saya pribadi mendukung penuh terkait program ini. Yang kedua, ulasan kebijakan Merdeka Belajar dari Kampus Merdeka. Belajar dari kampus, apa yang dimaksud Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Dulunya, Kampus Merdeka menjadi tempat untuk belajar bagi mahasiswa dan juga dosen secara tatap muka langsung. Pada program pembelajarannya, sebuah kampus seringkali menetapkan konsep pembelajaran di mana dosen menjadi orang sumber utama. Ini tentunya akan menjadikan mahasiswa kurang mandiri dalam menyelesaikan berbagai upaya pemecahan masalah yang harus diselesaikan. Selama ini, pada dasarnya sebuah kampus sendiri menerapkan sistem pembelajaran dengan SKS yang hampir keseluruhan mengharuskan adanya kegiatan belajar di dalam kelas. Ini menunjukkan kekurangan kemerdekaan belajar yang harus dijalankan oleh setiap mahasiswa dalam melakukan pembelajarannya. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keluasan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Apa itu Kampus Merdeka lagi? Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang memberikan mahasiswa mendapat kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Ini merupakan sebuah implementasi dari visi misi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo guna menciptakan adanya sumber daya manusia yang lebih unggul. Perencanaan pada konsep Kampus Merdeka ini pada dasarnya hanya perlu untuk mengubah peraturan menteri saja. Konsep kampus yang merdeka rencananya akan segera dilangsungkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas. Dalam penerapannya, konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan keleluasan selama 2 semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Jadi, mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar caranya hidup di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Menteri Nadiem pada dasarnya telah menciptakan terobosan yang akan mendorong mahasiswa untuk bisa belajar selama 2 semester di luar kampus. Perencanaan Kampus Merdeka menjadi sebuah upaya untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam menentukan mata kuliah yang nantinya akan diambil. Tujuan dari penerapan kampus yang merdeka adalah agar mahasiswa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia kerja nantinya. Dalam kampus yang merdeka sendiri ada 4 hal yang disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim. 4 hal tersebut akan dibahas secara lengkap di dalam pembahasan di bawah ini agar bisa lebih paham dan lebih akan hal tersebut. Berikutnya adalah latar saya menjadi relawan MDR. Latar belakangnya saya bergabung menjadi relawan adalah melihat para anak-anak di sekitar rumah yang saya semakin tidak menyentuh buku pelajaran setelah pandemik ini berlangsung. Dan semua proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Hal itu mendorong saya berminat untuk menjadi relawan mengajar dari rumah. Berikutnya adalah ulasan yang saya ajarkan adalah pekerjaan rumah.
para peserta didik dan menteri mengenai kebangsaan, antara lain Pancasila serta toleransi atas perbedaan yang ada di Indonesia. Metode pengajaran yang saya lakukan adalah ceramah dan studi kasus, agar para peserta ajar dapat mengetahui dan mengulas kembali apa yang mereka pelajari secara presentasi di depan. Kondisi sebelum diajar adalah para peserta didik belum hafal terkait Pancasila dan lain-lain, dan tidak paham mengenai pekerjaan rumah yang diberikan. Sesudah mengajar, para peserta didik tahu dan hafal mengenai Pancasila dan paham terkait pekerjaan rumah yang diberikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian